Assalamualaikum Bu Damai. Waalaikumsalam Kak. Tadi Alhamdulillah ya, baik. alhamdulillah kemarin kita udah serasi ya melakukan observasi di kelas Bu Damai nih. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Damai terkait observasi kita kemarin ini. Iya, Pertama nih, saat kemarin terjadi observasi, kira-kira hal-hal apa nih yang sudah terjadi saat kemarin pembelajaran berlangsung? iya, Peristiwa apa aja yang iya, peristiwa yang terjadi pada saat pembelajaran kemarin berlangsung adalah ketika kita anak dengan satu tujuan pembelajaran, pada akhirnya kita akan mengetahui nih bagaimana kita kemudian menyiapkan strategi pembelajaran, bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran, dan bagaimana metode yang kita berikan ke anak murid sehingga ketika pembelajaran itu berlangsung, yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan bakat dan minat anak, dan awalnya juga saya harus membuat asesmen sebelum pembelajaran dimulai, dan dengan mengelompokkan berbagai macam kelompok seperti adanya visual, auditory, maupun kinestetik, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak dan minat bakatnya masing-masing. seperti itu ya. Berarti dari kemarin tadi sudah menceritakan ya, jadi kemarin pembelajaran kita berlangsung Ya, sesuai alhamdulillah. dengan yang diharapkan ya. Iya, walaupun Iya. memang ya di dalam pembelajaran itu pasti saya kira-kira ini cocok nggak ya buat murid, kira-kira nanti tujuan pembelajaran itu tercapai nggak ya dengan segala kemampuan yang saya miliki, dengan segala persiapan yang saya miliki. Tentunya pada akhirnya saya nanti akan mengetahui nih kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di dalam diri saya pada saat kegiatan pembelajaran itu. Berarti saat kemarin pembelajaran berlangsung saat observasi ya, apa yang sudah merasakan rasanya nih? Ya, jujur ya, sebelum pembelajaran itu saya merasa agak nervous, kemudian saya agak tegang sedikit, walaupun kita sama-sama mungkin belum akan sejawat ya, yang memang udah secara keseharian sering bertemu, tapi ketika kita belajar, kita memberikan ilmu pada anak-anak, pasti nanti akan ketahuan nih dengan adanya kegiatan saya dalam pembelajaran, saya akan melihat kekurangan saya. Namun pada awalnya memang saya agak sedikit tegang, tapi secara semuanya berlangsung, alhamdulillah bisa saya selesaikan tugas itu dengan baik sekali. Itu yang udah ya berjalan yang baik banget kita ya. Itu, ya. Nah, dari observasi kemarin saat pembelajaran berlangsung, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Damai dapatkan setelah Bu Damai dilakukan observasi kemarin? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan adalah yang pertama bagaimana pembelajaran itu bisa berdiferensiasi. Mungkin berdiferensiasi itu bisa juga memberikan soal kepada anak-anak dengan tingkatan yang rendah, yang middle atau sedang, dan juga high atau tinggi sesuai dengan yang memang kemampuannya anak-anak gitu. Dan kemudian dengan adanya pembelajaran yang berbeda-beda ini, ternyata kita juga bisa nih bakat minat anak itu juga akan berbeda, tapi tidak keluar dari jalur tujuan pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak. Kemarin kan dalam tujuan pembelajaran itu saya menekankan tentang bagaimana anak-anak itu bisa menjelaskan, kemudian bisa menganalisis video pembelajaran yang berkaitan dengan cara-cara menjaga organ gerak manusia, seperti itu sekarang. Berarti secara tidak langsung Bu Damai mendapatkan bahwa memang pembelajaran diferensiasi itu memang dari segi proses juga ya, dari saat mungkin kemarin kita ada pembagian kelompok ya, dan betul sekali pembagian kelompok ya, memang di kelompok itu ya berdiskusi lah gitu. Iya, iya betul sekali. Tujuan daripada adanya kelompok itu kan mereka kita lihat nih, oh dengan adanya kelompok mereka kan jalan sendiri apa enggak sih? Nah dengan adanya kelompok kan mereka bisa berkolaborasi. Karena memang dalam tujuan pembelajaran yang saya kedepankan itu yang pertama tuh ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya. Nah diskusi ini dua poin ini bisa selesaikan. Kemudian ketika ada permasalahan daripada materi yang ada dan ada kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, karena kemudian pada pembelajaran yang saya kedepankan adalah PBL, program
business learning planning yang memang permasalahan itu akan mereka dapatkan dan mereka selesaikan juga secara bersama-sama. Kemudian kalau misalnya mereka belajar kita cuma ceramah, dia menyelesaikan sendiri pasti pusing. Nah, mereka butuh teman-teman, butuh apa namanya gagasan dari teman satu sama lain. Kalau sudah ada sharing sharing oh ya masalahnya ketemu diidentifikasi sama-sama, alhamdulillah berarti kan apa namanya permasalahan itu bisa dia selesaikan secara berkelompok tadi gitu. berkolaborasi ya. Dari pembelajaran yang didapat kemarin kan katanya pembelajaran diferensiasi ya. Betul sekali. Nah, kira-kira nanti ke depannya apa yang kamu dapat harapkan di pembelajaran selanjutnya? Ya, pembelajaran yang akan saya terapkan selanjutnya mungkin secara apa namanya pembelajaran saya kedepankan memang mungkin udah ada diferensiasi, ada kontennya, ada isi materinya, kemudian ada proses dalam lingkup pembelajaran di kelas, bagaimana saya bisa manajerial di kelas, kemudian bagaimana anak-anak bisa menghasilkan suatu produk pembelajaran, kan? Tapi memang saya lihat dari apa yang sudah saya jalankan masih banyak hal-hal yang belum maksimal. Ketika saya melihat permasalahan itu, saya berusaha ingin memaksimalkan potensi anak gitu, karena pada dasarnya mereka itu pengetahuannya pasti sebenarnya banyak, tinggal kitanya aja Kita gali ya. iya menggali itulah, proses menggali itulah yang penting karena dalam pembelajaran itu ketika kita bisa mengetahui kelemahan anak, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana kemampuan anak yang ada di kelas kita gitu sudah. Jadi secara langsung penerapannya ya pembelajaran yang berpusat pada murid Betul ya. sekali, Melihat kemampuan dari murid itu sendiri masing-masing. kita sebagai fasilitator lah, bukan hanya memberikan semua materi, kadang kan mereka juga yang bisa menerapkan apa namanya jalan keluar dari masalah hasil ini ya gitu. Kemarin saat observasi udah ini saya mengamati ya, itu kan banyak sekali ya terkait ice breaking tuh ya. Ya betul. Biasa banyak itu ada beberapa ice breaking yang wah nanti bisa saya terapkan nih di kelas saya gitu kan. Terus saat saat pembelajaran juga ada KST-nya ya udah main ya, sosial emosional ya dan karena ketika itu ada yang maju ke depan ya selesaikan itu. Ya, jadi saya pada saat anak-anak udah mulai bosan, mereka ibaratnya dengan suasana yang mungkin kurang kondusif, ya saya berusaha untuk bagaimana nih memusatkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, bukan hanya namanya kita cuma belajar sendiri, tapi kita bisa mengajak kita adanya feedback ya antara kita dan murid sehingga adanya feedback mungkin menjadi apa namanya suasana itu bisa lebih hidup lagi, anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, saat proses pembelajaran berlangsung kemarin, saya lihat ya, pembawaan santai yang tenang itu gimana tuh bisa seperti itu? Padahal tahu kan di observasi ya. Ya karena saya prinsipnya murid itu tuh apa namanya harus melupakan semua permasalahan segala hal yang berkaitan dengan keadaan di lingkungan, keadaan dimanapun dan ibaratnya prinsip kita adalah guru itu kan ditiru dan ditiru. Jadi ketika kita sudah bisa menempatkan diri kita sebagai bukan saja pendidik, bukan saja pengajar, tapi juga kita sebagai pendidik yang memang ternyata dengan adanya kita menerapkan budaya positif, kita mengedepankan karakter yang baik kan, nah akhirnya anak-anak tuh pasti melihat oh ternyata guru saya seperti ini, oh berarti kita apa namanya mental kita itu harus seperti ini dimanapun pertama kita tidak hanya harus santai, tetapi memang kita harus fokus. Jadi kemarin kalau dibilang santai ya saya segala sesuatunya pengennya dibawa happy. Ketika sudah happy pasti anak tuh lebih happy dari saya. Mungkin itu yang saya tekankan di dalam budaya positif lagi kelas. Nah, saat kemarin belajar langsung tuh kan saya lihat tuh ya, ada video, ada PPT, itu udah termasuk diferensiasi juga bermain ya. Betul sekali. Itu ibaratnya bagian daripada konten, daripada isi karena ketika kita hanya cuma ceramah, saya merasa jangankan anaknya kita aja pasti guru kalau itu pasti bosan gitu kan. Jadi saya mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berbasis stick gitu kan, bagaimana video pembelajarannya ada, kemudian bagaimana anak murid bisa menganalisa, kemudian bagaimana siswa juga bisa menyimpulkan, bagaimana kemudian siswa itu
ternyata dengan adanya video pembelajaran mereka langsung merekod, langsung merekam ternyata seperti ini, dan mereka ketika sudah mendengar berarti harus mengucapkan. Nah, berupa kesimpulan dari video pembelajaran yang sudah kita tayangkan sesuai dengan pembelajaran sistem gerak manusia tadi sekarang. Iya, dari segi apa KPD-nya juga kemarin saya lihat bervariatif Iya, ya, kayak udah bermacam-macam tuh ya, Iya. ada yang mendudukkan, ada yang urayan, ya seperti itu. Iya. Kalau mau bilang keren, tentunya boleh pinjam ya. Lihat oh belum. Sama-sama. Nah, terus terkait ini kemarin kita ada diskusi ya, diskusi kelompok ya. Saya lihat kelompok kan hanya 3 ya benar-benar Iya. ya, gitu. Menurut Bunda Mai sendiri dengan bagian kelompok dengan sejumlah siswa 31 gitu ya, dengan 3 kelompok itu, apakah memang sudah sesuai yang Ibu Damai harapkan? Sebenarnya menurut saya dengan adanya ketika saya sudah selesai belajar nih, terus kita melakukan pasca observasi seperti ini, saya melihat oh ternyata kekurangan diri saya itu seperti ini. Saya tuh mengajar itu tuh ternyata hal-hal yang saya kesannya sepele itu malah menjadi besar di dalam tidak tercapaian saya di dalam pembelajaran. Mungkin salah satunya kekurangan saya adalah membagi kelompok terlalu banyak. Nah, padahal kelompok itu kan harus lebih dikecilin lagi nih. Kayaknya kalau terlalu banyak mereka kurang aktif, kemudian mereka itu tidak terlibat dan saya lihat tuh saling mengandalkan teman. Iya, jadi mereka sibuk sendiri, yang lain mengerjakan, sampai akhirnya tuh tidak tercipta tuh rasa tanggung jawab. Kolaborasi mungkin ada, tapi menurut saya kolaborasinya masih kurang. Berapa aja kemarin? Betul, iya, dan adanya diskusi kelompok yang jumlahnya mungkin lebih ideal gitu kan, maka pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya itu nanti akan berhasil. Nah, saya melihat kekurangan ini justru dari setelah apa yang saya lakukan pembelajaran di kelas kemarin. Nah, saat presentasi gitu kemarin, presentasi kan maju ya, Betul, ya, betul. Itu yang maju itu hanya perwakilan tim damai atau memang semuanya harus dilibatkan. Nah, malah ya itulah justru yang sudah saya sebutkan tadi. Oh, ternyata kekurangan saya ini membagi kelompok terlalu banyak sampai akhirnya yang menguasai pembelajaran hanya beberapa saja. Nah, jadi akhirnya mereka yang maju itu yang menguasai yang sedikit lebih menguasai. Mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya itulah yang menjadi catatan buat saya. Bagaimana kemudian anak-anak semua nih satu kelompok mungkin idealnya 5. Mereka berperan aktif tuh semuanya 5-5-nya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan tuh benar-benar tersaring ya, meresap di dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka harapkan juga. Terutama saya nih, kalau misalnya mau diskusinya banyak seperti ini. Kalau diskusinya kelompoknya ideal, berarti hasilnya pasti ideal. Mungkin kira-kira gitu sih. Nah, dari hal-hal yang tadi sampaikan terkait pembagian kelompok ya, berarti apa tindakan ke depannya saat pembelajaran berlangsung? Ya, terkait kelompok ya. Ya, mungkin nanti sudah lanjut ke depannya. Pertama saya akan melakukan pendekatan tadi kan sesuai dengan minat dan bakat anak. Kemudian saya akan mendepankan bagaimana gaya pembelajaran optimal. Kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu yang memang anak itu sudah ada nih gaya belajarnya, mana yang visual, auditori, kinestetik, dan mungkin memang kemarin sudah ada tapi bagi saya belum maksimal. Mungkin ya itu tadi tindak lanjut yang harus saya lakukan secara garis besarnya seperti itu. Kemudian bagaimana saya juga bisa memberikan kenyamanan kepada anak, artinya kelas itu kondusif, tidak berisik, itu kan semua pasti dari manajemen yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian memberikan pertanyaan nih kayaknya kepada anak-anak yang menyesuaikan dengan mungkin kegiatan di kelas. Ketika ada pembelajaran tentang sistem gerak manusia, pertanyaan saya juga harus sesuai dengan kegiatan tersebut. Nah, mereka kan kemarin melihat tuh bagaimana duduk yang benar, bagaimana ketika ada contoh anak yang di video pembelajaran tuh baca bukunya terlalu bungkuk. Nah, itulah yang menjadi catatan saya untuk lebih nantinya lagi memberikan pertanyaan sesuai dengan kesesuaian pembelajaran tadi. Dan kira-kira yang lebih utama adalah mungkin tindak lanjut dari saya adalah kemudian bagaimana sih pembelajaran yang mereka inginkan tuh di dalam kelas itu seperti apa, itu jadi PR buat saya bisa.
Baik, udah baik. Nah, dari hasil kita bincang-bincang nih, Ya, pasca setelah kita melakukan observasi, ya. kira-kira kesimpulan yang bisa Bunda Mai tarik apa nih? Nah, kesimpulan yang saya bisa tarik dari pembelajaran adalah yang pertama, bagaimana saya bisa menciptakan satu tujuan pembelajaran itu dengan benar, dengan hasil pembelajaran yang sesuai, ya kesesuaiannya berupa apa. Yang pertama, saya itu harus melihat bakat, minat, dan potensi anak. Kemudian bagaimana saya bisa meningkatkan pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian ada visual, ada auditori atau kinestetik, tapi yang lebih utama adalah bagaimana saya bisa mencapai pikiran tadi, adanya konten atau materi yang menyenangkan, dan ada proses. Nah, proses pembelajaran yang baik itu bagaimana di kelas. Kemudian yang lain adalah produk gitu ya. Ketika kita udah memberikan pembelajaran, udah ada input yang kita berikan, maka anak-anak juga bisa menghasilkan produk pembelajaran yang baik. Kemudian kesimpulannya, ketika kita bisa menciptakan pembelajaran yang baik, ya kita harus menyiapkan yang namanya strategi pembelajaran, model, metode, dan kemudian dengan adanya hal-hal tersebut kita bisa melihat nih, oh ternyata tujuan pembelajaran itu bisa berhasil dengan adanya beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pencapaian itu semua pasti ada persiapan yang matang dalam pembelajaran gitu, Gus. Dari secara tidak langsung, Bunda Mai itu sebelum pembelajaran nanti ke depannya akan menyiapkan semua perangkat ya. Betul. Jadi kan saat dia di sini kan anak-anak yang senang yang namanya Digital. teknologi data digital. Nah, makanya kita tuh di dalam kelas 6 anak-anak yang udah eranya tentang teknologi ya, yang kita bagaimana itu yang mereka suka. Mereka tuh suka ya video pembelajaran, mereka suka. Kemudian tanpa dia menulis, dia udah bisa mengungkapkan analisanya secara garis besar gitu kan. Nah, itulah mungkin poin-poin yang bisa simpulkan dalam pembelajaran yang lalu. Sekarang. Karena mungkin dia pengaruh handphone di rumah juga ya, udah terbiasa dengan penggunaan handphone, lebih paham gitu kan. Ya. Makanya pembelajaran sekarang di kelas-kelas itu ya, mereka menggunakan video-video ya, terus sekarang dan seperti itu yang main sekarang. Baik, Bunda, terima kasih banyak. Iya, Sebelum komunikasi kali ini, terima kasih. Semoga menjadi pengalaman juga buat saya, bisa berbagi dengan yang juga dan kita semua supaya kita. ya sama semua saling memberikan ilmu ya. Kan saya juga ada lebih apa namanya dari pengalaman kita campur. Sebab salah satu Berbagi praktik belajar, dengan penting asik damai. iya. Wah, seru nih lihat mengamati tadi keterampilan coaching yang bersekar, terus supervisi akademiknya belum damai ya. Polisi sendiri diam-diam juga lagi menggali pengalaman dari keduanya nih. Dari saya lihat, saya amati percakapan antara Miss itu saya bisa ada 3 hal yang wajib supaya bisa akademik. Pertama adalah kemitraan. Di sini sudah terbangun kemitraan setara menurut saya, di mana tidak ada yang mengurangi, bahkan banyak saling memberi saran, masukan, nasihat kepada diri sendiri atau kepada bidang sendiri. Di sini juga tujuan sudah ditetapkan oleh Bu Damai sebagai rekan sejawat yang berserta, di mana Bu Damai pada intinya ingin menyuapkan pembelajaran yang berbasis TIK. Di sini juga terjadi kemitraan di mana adanya berbagai pengalaman Bu Damai yang melakukan saat itu di observasi oleh sekolah adalah pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Juga di sana juga adanya pembagian kelompok, di mana pembagian kelompok ini Bu Damai ingin agar para siswanya terjadi suasana saling berbagi dan saling membantu. Di sini juga Bu Sekar juga diam-diam ingin mengikuti ya atau meneladani SDG-nya dari Bu Damai ya, dan teknik KSE ya masalah dia ya. Sampai nangis anak saya Bu. Padahal saya tentara ya, Yes. tapi menggunakan suara ibu damai. Ya, gitu ya. Saya katanya budaya yang gini.
mengadopsi LKPD yang katanya variasi ya dari namanya umum variasinya seperti apa tuh Bunda? Nah, variasinya ada yang lamurayan, konflik. Yang kedua ini proses kreatif ya, di mana Buskar dan Budama itu terjadi percakapan dua arah kalau saya nilai. Di mana juga rekan sejawatnya Budama lebih banyak berbicara atau misalkan pendapatnya itu keren banget. Kemudian Buskar dengan mendengarkan aktif, bertanya terus menggali baik itu kelebihan dan kelemahan yang terjadi saat diobservasi. Buskar juga sudah menggunakan beberapa pertanyaan bobot sehingga tergalilah pendapat atau pernyataan yang mungkin sangat edukatif ya kalau bagi saya tentangnya ya. Karena banyak pengalaman-pengalaman ketika di observasi itu yang Bu Sekar diam-diam pelajari dan ingin tiru. Yang ketiga adalah Bu Sekar sudah memaksimalkan potensi dari Budama itu sendiri. Karena dengan percakapan tadi, Bu Sekar sudah menghasilkan tindak lanjut konkret yang dikeluarkan sendiri oleh Budama sebagai rekan sejawatnya. Dimana di sini saya sebagai observer mencatat beberapa tindak lanjut konkret yang ingin dilakukan oleh Budamai, antara lain adalah Budamai ingin terus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat mahasiswanya, karena kalau sesuai dengan minat pada akhirnya Budamai ingin menggali semua potensi yang dimiliki oleh mahasiswanya. Kemudian juga Budame ingin terus melakukan diferensiasi yang berbasis TIK. Karena dengan pertolongan TIK lah, maka kemampuan analisis dari mahasiswanya Budame akan tergali Budamanya. Kemudian juga Budame akan membagi kelompoknya jangan terlalu banyak lagi. Ya yang dalam kelompoknya apa karena Budame itu ingin lagi menggali karena ingin gali semua potensi muridnya, jadi tidak lagi terjadi pengandalkan satu orang atau beberapa orang saja dalam pembelajaran Budama. Kemudian juga peserta kelompoknya Budama ingin melakukannya secara merata. Artinya hanya tidak hanya satu atau dua anak yang presentasi, tapi kalau bisa Budama ingin sekali mereka itu bergantian di depan, berbicara, berlatih berbicara di depan. Dan percakapan juga sudah ditutup dengan sebuah kesimpulan yang cantik yang bisa saya ambil dari percakapan tadi adalah ingin menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan itu bagi murid menurut Budamai adalah pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar dari siswanya. Untuk itu Budamai akan terus menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin sebelum pembelajaran itu terjadi. Dia bisa saya tangkap dari percakapan antara Bu Sekar dan Budamai. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kami semua ya. Ini bagi kita. Terima kasih. Terima kasih banyak loh. Sehingga biar kamu dampingi kan penting kita itu coaching ini ya coaching yang mau. Banyak kan? Itu 5 menit tuh.